Ketika saya percaya kepada Yesus, Dia menjanjikan saya, Dia memberikan damai sejahtera. Jadi itu berkat yang besar yang saya dapat rasakan. Kalau saya bandingkan dengan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, walaupun mereka mungkin punya banyak uang, punya banyak harta, mereka mungkin jadi orang-orang besar, berpangkat dan lain sebagainya, tapi kalau mereka tidak punya damai sejahtera, mereka tidak bisa dapatkan itu di mall, super mall, di Giant atau di pasar, di mana saja mereka tidak bisa temukan itu. Tetapi saya dan saudara yang memiliki Tuhan Yesus, kita punya damai sejahtera yang mereka tidak punya. Itu berkat besar bagi saya. Jadi saya dapat bersaksi bahwa mengikuti Yesus ini, salah satu keuntungan besar adalah saya hidup dengan tenang. Saya juga tidak mau menyimpan kebencian kepada seorang pun, walaupun ada orang-orang tertentu yang mungkin kelihatannya mengecewakan atau menjengkelkan. Tetapi karena damai sejahtera Tuhan itu menguasai hati saya diberi kemampuan untuk bisa mengampuni, bisa bersabar. Jadi ini kesaksian merupakan berkat Tuhan dalam hidup saya. Hidup dalam damai, hidup dalam ketenangan. Sekalipun kita sewaktu-waktu ketemu masalah, mengurus masalah orang dan lain sebagainya, tapi damai sejahtera, luar biasa. Dan satu hal yang saya syukuri juga adalah bahwa walaupun saya berhadapan dengan setan-setan, ya sama seperti saudara, kata firman Tuhan melalui Paulus, perjuangan kita bukan melawan manusia atau melawan darah dan daging, melainkan melawan setan-setan di udara. Nah, sekalipun saya berhadapan dengan setan-setan, karena ini peperangan rohani besar, namun puji Tuhan, saya tenang, damai, saya tidak terintimidasi dengan rasa takut kepada setan, tuyul, jin, apapun namanya. Jadi ketika saya pergi pelayanan kemana saja, keluar masuk desa, keluar masuk kampung atau kota atau negara lain, saya rasa damai sejahtera, saya rasa tenang. Itu yang saya yakin tidak ada orang bisa beli itu di mall atau di toko, apalagi di pasar, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Ada satu bagian dalam Alkitab yang masih saya bagikan kepada kita sebagai sharing, dan saya yakin ini menjadi berkat buat kita dan juga menambah wawasan. Itu mengenai keuangan, mengelola keuangan. Hari-hari yang kita hadapi saat ini, bahkan ketika pandemi, itu ekonomi dunia tergoncang. Saudara dan saya juga mengalami dampak daripada kegoncangan ekonomi. Tapi puji Tuhan kita masih hidup, kita masih bisa makan. Namun ada orang-orang tertentu begitu stres, begitu depresi ketika bencana ekonomi itu datang melalui pandemi. Dan setelah pandemi, pasca pandemi ini pun rentetannya, efek dominonya itu masih akan ada. Entah berapa tahun ke depan. Apalagi ditambah dengan perang Rusia, Ukraina, dan potensi-potensi konflik di negara-negara lain juga. Kemudian dampak daripada kejatuhan 3 bank besar di Amerika Serikat, yang efek dominonya dikatakan dalam berita yang saya lihat itu bisa mempengaruhi sekitar 186 bank-bank yang ada di Amerika, yang diprediksi bisa bangkrut oleh karena rasa ketidakamanan para nasabah itu sudah mulai semakin terasa. Dan mereka pikir daripada uang saya nanti hilang di bank, mereka mulai menarik uang mereka di bank di Amerika Serikat. Kepercayaan kepada stabilitas ekonomi Amerika, kepada bank-bank itu sudah menurun luar biasa. Jadi mereka menarik uang mereka, dan itu membuat kegoncangan besar di bank-bank Amerika karena mereka kekurangan uang. Para nasabah menarik deposito mereka, simpanan mereka. Nah, kalau itu terjadi lagi, maka akan bertambah buruklah situasi ekonomi Amerika. Kalau situasi ekonomi Amerika itu menjadi buruk atau menjadi bangkrut, ya, bahkan Amerika pun tidak mampu membayar hutang luar negerinya atau hutang kepada masyarakatnya, saudara bisa lihat dampaknya itu mendunia, dampaknya global. Amerika akan mengurangi importnya dari negara-negara ekspor
termasuk Indonesia. Dan kalau kita tidak bisa mengekspor oleh karena mereka tidak mampu membeli barang-barang kita di Indonesia, maka para pedagang-pedagang, ya, para pemilik-pemilik usaha eksportir dari Indonesia juga akan terdampak. Mereka tidak bisa mengirim, berarti mereka harus mengurangi produksi atau mereka mengurangi tenaga kerja, PHK dan lain sebagainya. Itu dampak efek domino menyebar ke seluruh dunia dari Amerika. Berarti kita harus bersiap-siap lagi untuk menghadapi goncangan ekonomi. Perusahaan-perusahaan seperti perusahaan tambang-tambang yang mengekspor produk mereka bisa tergoncang, ada yang bisa tutup lagi seperti waktu pandemi COVID. Nah, berarti akan ada PHK dan lain sebagainya. Masa-masa seperti ini kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Walaupun impian kita hebat-hebat di masa depan, tapi kita juga harus siap untuk hal yang paling terburuk sekalipun secara ekonomi dan lain sebagainya. Saya berikan saudara beberapa informasi yang akan menolong kita bersama-sama antisipasi untuk hal-hal yang bisa terjadi di masa depan yang tidak kita duga atau bahkan yang mungkin sudah kita prediksi. Dalam informasi dari internet, dari data Detik.com Agustus 2020, ini pada waktu masa pandemi. Pada Agustus 2020, informasi ini memberitahukan kepada kita, dikatakan bahwa pada tahun 2020 dari bulan April sampai Mei, kasus perceraian itu di bawah angka 20.000 pasangan. Tetapi bulan berikutnya, bulan Juni sampai Juli tahun yang sama 2020, dari 20 ribuan angka perceraian itu menjadi 57.000 kasus gugat cerai atau perceraian. Lompatannya dalam 2 bulan ke depan menjadi 2 kali lipat lebih, hampir 3 kali lipat. Itu pada waktu pandemi. Dan penggugat untuk kasus perceraian ini dikatakan 80% adalah para istri. Dan penyebab utama daripada gugatan perceraian atau perceraian yang terjadi, utamanya adalah masalah ekonomi. Karena banyak suami yang terkena PHK itu tahun 2020, saudara. Itu baru awal-awalnya COVID dinyatakan masuk di Indonesia. Jadi masalah ekonomi menjadi gangguan serius dalam kehidupan rumah tangga. Beban istri menjadi terlalu besar. Dia merasa tuntutan dalam rumah tangganya terlalu besar, sementara kesediaan atau penyediaan keuangan dari pihak suami kurang. Maka itu menjadi pemicu pertengkaran dan perceraian. Ini semua dimulai dari masalah ekonomi dan ketidaksiapan suami istri menghadapi goncangan atau krisis ekonomi yang disebabkan karena faktor global, faktor pandemi global. Nah, berarti kita orang Kristen juga harus bersiaga, bersiap-siap. Para pengusaha-pengusaha, walaupun kita punya mimpi indah tentang hari esok, harus siaga. Kita baca situasi dunia, situasi politik dunia, situasi ekonomi dunia, dan kita bisa bersiap-siap. Memang dunia ini perlu digoncangkan, saudara. Karena Alkitab juga sudah bilang bahwa Tuhan akan menggoncangkan bumi. Karena kalau dunia ini terlalu nyaman, semakin banyak orang terhilang. Bahkan orang Kristen kalau hidupnya terlalu nyaman, semuanya kelihatan tersedia, jalan situasi, kondisi, ekonomi baik-baik semua. Orang Kristen hidup dalam kenyamanan dan ada bahaya yang namanya comfort zone atau suasana situasi nyaman. Area kenyamanan itu ada bahayanya. Nah, bukan berarti kita anti kenyamanan, saudara, tapi ya kita tahu itu fakta bahwa banyak orang malah jatuh ketika dia ada dalam zona kenyamanan. Banyak orang malah lupa berdoa, tidak mau berdoa ketika dia merasa semua serba ada, serba nyaman.
Bahkan ada orang-orang berani berkata, saya nggak perlu Tuhan, kan semuanya baik-baik. Ya nantilah kalau sudah krisis, sudah hampir mati baru cari Tuhan. Ada orang-orang berpikir seperti itu. Nah, mari kita lihat dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jadi siapa yang berbahagia? Yaitu orang yang mendapat hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan, ya, kecerdasan, kepandaian yang dari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai hikmat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya, di tangan kiri hikmat ada kekayaan dan kehormatan. Saya sudah membaca bagian ayat Alkitab ini mungkin sudah 20-an kali. Dan setiap kali saya lihat ini, saya tertolong saudara, bahwa yang paling terpenting bukan emas, yang paling terpenting bukannya banyak uang saudara, tetapi bagaimana seseorang memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk mengelola apa yang ada di tangan dia, atau mengelola kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada dia, mengelola aset-aset yang ada pada dia. Itu jauh lebih penting. Nah, dari sini saya mengerti bahwa kalau ada orang-orang berpikir hidupnya bisa jauh lebih baik kalau dia punya banyak uang, hidupnya mungkin jauh lebih sosial, lebih bisa peduli dengan orang lain kalau dia punya banyak harta, kalau dia jadi orang kaya. Saya tahu itu sesuatu yang tidak pasti. Ada orang-orang semakin banyak uang semakin lupa diri. Ada orang-orang semakin kaya semakin sombong. Bukannya makin berbaik hati kepada orang lain, tapi makin menjauhi orang lain, makin egois. Itu fakta kita bisa temukan. Ada orang-orang minta jabatan tinggi, ketika diberikan jabatan tinggi oleh Tuhan, diberi kesempatan, malah menyalahgunakan wewenang kuasa jabatannya dan akhirnya berujung di penjara. Ada orang-orang diberi kesempatan, ada banyak hubungan, relasi dan lain sebagainya, dan mereka memanfaatkan orang-orang itu, menipu kiri kanan, dan akhirnya dituntut dan dikejar masuk ke dalam penjara. Berarti ini bukan masalah uang, ini masalah seseorang apakah dia punya hikmat atau tidak. Apakah seseorang itu hatinya baik, lurus atau bengkok. Uang itu netral, kekayaan itu netral. Tetapi bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita memandang kekayaan, memandang uang itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Dan juga memiliki kehidupan yang baik atau buruk. Jadi kembali kepada hati manusia, pikiran, perasaan itu ada dalam hati. Dan penulis Amsal mengatakan, Salomo mengatakan, orang berhikmat ini mengatakan, orang yang paling kaya pada zamannya mengatakan begini: jagalah hatimu. Bukan dikatakan jagalah dompetmu, jagalah uangmu, jagalah depositomu. Tidak, malah dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Dia tidak mengatakan jagalah posisimu, jagalah jabatanmu, jagalah aset-asetmu. Padahal ini orang kaya yang lagi bicara nih. Di kemudian hari, pada usia dia sudah mungkin semakin tua, dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dia sudah melewati semua itu. Dia sudah pernah juga mengalami pencobaan. Dia juga sudah pernah berbuat salah, walaupun dia orang paling berhikmat. Nah, saudara lihat di sini bahwa yang paling utama bukanlah uang, bukanlah harta. Tapi ketika hikmat itu dimiliki, maka itu jauh lebih baik daripada harta dunia. Orang miskin, tapi kalau dia berhikmat, oleh karena Tuhan memberikan dia hikmat, dia bisa menjadi kaya.
Sementara orang kaya yang mungkin karena faktor warisan, bisa tiba-tiba jadi miskin karena tidak punya hikmat. Dia boroskan harta bendanya. Seperti kisah si bungsu dalam ilustrasi yang Yesus berikan tentang anak yang terhilang. Dia boroskan harta bendanya. Dan ketika musim kelaparan tiba, dia sudah tidak punya apa-apa, dia tidak punya aset, dia tidak punya harta. Dia jatuh miskin, melarat, bahkan mencari makanan babi untuk dia makan. Ini makanan yang disiapkan untuk babi, dia berusaha mengambilnya. Itu artinya keterpurukan, kejatuhan secara sosial, ekonomi secara luar biasa. Tapi asal mulanya adalah karena dia meninggalkan rumah bapaknya, dia meninggalkan persekutuan dengan bapaknya. Hatinya itu mulai bengkok. Ini berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan demi mau menikmati dunia, demi mau menikmati yang namanya berfoya-foya itu seperti apa. Hidup mereka jatuh susah, melarat, miskin. Bukan berarti semua orang miskin adalah orang yang jauh dari Tuhan, tidak. Tetapi akibat daripada berpisah dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, bisa menyebabkan kemelaratan saudara. Kemelaratan secara rohani, kemelaratan secara finansial bisa terjadi. Seperti yang saya pernah katakan, ada seorang pria begitu banyak uang karena usaha-usahanya yang luar biasa. Dalam waktu singkat, orang kaya yang sombong ini jatuh miskin. Kemudian apa yang terjadi? Dia cerita kepada satu hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu cerita kepada saya. Dia harus mengaku, dia katakan, sebelumnya waktu saya masih punya banyak uang, uang adalah Tuhan saya, dia bilang. Uang adalah Tuhan saya, mati-matian dia kejar uang. Hidup adalah untuk uang. Semua waktu, time is money. Tapi kejatuhan itu tiba, dia sadar, oh rupanya bukan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan saya, uang yang menjadi Tuhan saya. Dan dia dilayani oleh pendeta tersebut, dan akhirnya dia merendahkan diri, dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Kiranya apa yang saya bagikan pada hari ini menolong kita, juga memperingatkan teman-teman kita, keluarga kita, anggota gereja. Bersiap-siaplah untuk hal-hal yang merupakan goncangan-goncangan global. The splendor of the King, God in majesty.